Qra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Lalu siapa yang paling berhasil menurut Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Yang menang, yang beruntung, yang berhasil adalah al-mu'minun, orang beriman. Sebelum sampai ke Kuantan 7, banyak saya lihat rumah-rumah besar. Berhasilkah mereka yang punya rumah besar itu? Menurut dunia, ya. Tapi menurut Al-Quran, tidak. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Orang yang tidak beriman, kemenangannya, kesenangannya berakhir dengan kematian. Datang malakal maut, Israel mencabut nyawa, berakhir, selesai. Game is over. Kendaraan mewah diambil anak, rumah besar diambil istri, setelah itu dia pun kawin lagi dengan berondong. Habis. Bedanya dengan orang beriman, dia tak pernah putus. Dan dia melihat dunia ini seperti hanya sayap nyamuk saja. Bagaimana sayap nyamuk? Tipis, kecil. Bagi yang belum memperhatikan sayap nyamuk, balik dari sini pukul nyamuk, tengok sayapnya sebelah. Masukkan tanganmu, bukan semuanya, isba', ujung jari, masukkan ke dalam. Ke dalam apa? Samudra yang luas. Fil yammi, dalam samudra yang luas. Kalau pergi ke Danau Singkara, meninjau Danau Toba, masukkan. Setelah itu, falyanzur bima yarji, tarik ke atas, tengok apa yang tertinggal, setetes. Itulah dunia. Maka kalau kau dapat, kau jangan senang, karena yang kau dapat itu hanya setetes. Dan kalau kau tak dapat, jangan sedih, karena yang tak dapat itu pun cuma setetes. Begitulah orang beriman memandang dunia.
Tapi kalau mau cari permisalan begini, ketika sedang duduk sama kawan di tepi pantai, bro, lihatlah, jangan waktu sedang makan bakso, celupkan ke bakso, ngamuk lah dia. Betapa dunia itu dalam pandangan orang beriman tidak ada apa-apanya. Qad aflahal mu'minun. Yang beruntung itu siapa? Orang yang beriman. Karena itulah yang dia bawa menghadap Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Itu pun kita tak yakin pada diri sendiri. Apa kata kita? Insyaallah. Insyaallah itu artinya kuserahkan pada Allah. Karena ada juga sebagian orang memaknai insyaallah itu artinya tak jadi. Besok kau datang ke masjid syuhada, insyaallah itu tak datang tuh. Jadi mesti dipahami dengan betul. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Insyaallah. Nah, ini kalau diartikan insyaallah itu tak jadi, tak jadi. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Insyaallah. Karena ketika datang orang Yahudi bertanya kepada Nabi tentang Zulkarnain, apa kata Nabi? Besok ku ceritakan. Langsung turun ayat surat Al-Kahfi. Wala taqulanna, jangan kau katakan inni fa'ilun dzalika ghada, aku akan melakukan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Insyaallah. Orang beriman tak pernah putus. Putuskah hubungan Abdul Somad dengan jamaah Masjid Syuhada? Tak pernah putus. Habis dari sini tak putus. Pulang saya ke rumah, nanti malam jamaah bangun, jamaah berdoa kepada Allah. Di tengah tahajud munajatnya di tengah malam, pertama didoakannya orang tuanya, Rabbighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu didoakannya anaknya, Rabbi habli minas shalihin. Setelah itu didoakannya istrinya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tokonya sudah, rumahnya sudah. Habis itu, oh Ustaz Somad tak pernah putus hubungan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal 241 di Baghdad, Irak. Namanya Ahmad, tapi lebih keren dengan nama Hambali. Saya tak mau sebut Hambali, karena kalau sudah disebut Hambali, teroris. Rusak nama orang Islam. Banyaklah pers ini merusak. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Sekarang tinggal 3. Siddiq, Amanah, Tabligh. Fatonah tangkap KPK. Payah ceramah teman sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Islam diajarkan yang kau bawa itu nanti adalah iman. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Pesankanlah itu ke anak-anak kita. Nah, kau boleh S1, S2, S3, kau boleh dapat titel PhD, Philosophy of Doctor dari Cambridge University. Kau boleh dapat beasiswa dari manapun, tapi kau tetap mukminun, muslimun, hanifan, musliman, wama ana minal musyrikin. Inilah yang menjadi masalah kita sekarang. Nama di KTP Muslim, nama soleh, agama Kristen. Ustadz ngawur, mana ada nama soleh Kristen? Ada, di mana? Talang Mama, Indragiri Hulu. Ustadz tahu dari mana? Baca koran. Koran tak bisa dipercaya, internet tak bisa dipercaya. Koran yang bisa dipercaya isinya cuma 2, tanggal sama harga. Tapi saya ketemu langsung orangnya. Kenapa? Karena bagi dia agama itu tak penting. Bagi dia yang penting adalah makan, pakaian, tempat tinggal, subsidi, bantuan.
Dalam Islam diajarkan, wa in hurriqta, walaupun kau dibakar, wa in qutti'ta, jasadmu dicincang, dipotong, kau tetap mengatakan la ilaha illallah. Makanya ketika dia lahir, dibisikkan ke telinganya sebelah kanan. Saya datang ke rumah sakit di depan UIN Suska Sukajadi, naik ke lantai atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, yang jaga bayi-bayi baru lahir? Iya. Mana bayi Abdul Somad? Oh ini Pak. Bapak siapa? Saya ayahnya. Saya terlambat datang karena ceramah 1 Muharram di Siak Sri Indrapura. Setelah jam 2 baru saya datang sore. Mana anak saya itu? Pak, nanti anak bapak itu letakkan gini, kepalanya di sini Pak. Ini telinga sebelah kanan. Dalam hati saya, kau ajari pula lah. Kita apalah. Artinya bidan-bidan kita itu sudah paham. Mereka sudah belajar 2 SKS, 16 tatap muka di STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, di sekolah keperawatan, di sekolah kebidanan. Dan saya pernah ngajar di sekolah bidan 2 SKS. Ditelepon saya sama Pak Profesor, Ustadz Somad, ya bisa ngajar di sekolah bidan? Ngajar apa saya Pak? Mata kuliah agama Islam, insya Allah. Tapi setelah masuk, huwal awwalu wal akhir, itu pertama dan terakhir. Tak masuk saya lagi. Kenapa? Cantik-cantik perawat tu. Baliklah saya Pak, rusak iman saya. Bukan mereka yang bertambah pengetahuan, saya yang error nanti. Bidan-bidan itu diajarkan membisikkan ke telinga anak. Saya peganglah anak saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan. Apa yang Ustaz bisikkan? Iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejutlah dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Menetes air mata saya. Apa yang Ustaz tangiskan waktu mengazankan anak Ustaz itu? Anakku, waktu engkau lahir dulu, aku yang membisikkan ke telinga engkau la ilaha illallah. Dan aku berharap saat aku mati nanti, saat malaikat maut mencabut nyawaku, aku ingin engkaulah yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan la ilaha illallah. Kita orang tua yang punya anak ini, wahai anak-anak muda, anak-anakku, kalian yang masih muda, masih anak-anak, apa yang kami inginkan dari orang tua ini adalah kami mati, yang membisikkan ke telinga kami adalah kalian. Jangan sampai orang tua terbujur di ruang ICU, anak tak tahu mau buat apa. Anaknya mana? Itu Pak yang duduk di sana. Bukan dia membisikkan ke telinga ayahnya itu. Hasillah. Ayah saya sakit, tolong doakan, tolong doakan, tolong doakan. Dah lama-lama dipotonya pula ayahnya. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, 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 amin. Jangan share foto ayah kita, emak kita yang sedang berada di rumah sakit, bibirnya peot. Itu yang dikirim, rambutnya macam mak lampir, itu yang dikirim biasa. Andai dia sehat, dia pun tak senang. Auratnya nampak. Ini orang hilang kesadaran, tak diajar, tak dididik dengan pendidikan agama. Pesan kita apa? Kau jadi pedagang kaya, titelmu MBA, Master Business Administration, silakan. Kau jadi pakar hukum, SHMH, advokat. Advokat itu pengacara, bukan jus yang pakai S itu. Kau mau jadi apapun silakan, nah. Tapi yang penting bahwa engkau tetap mengatakan la ilaha illallah. Tapi banyak orang yang tak mengerti, dianggapnya cukup dengan 5. Saya sudah syahadat, saya sudah salat, saya sudah puasa, saya sudah haji, saya sudah zakat.
Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Asal sudah cukup 5, maka tak khawatir bisa jadi kafir. Bahaya. Masjid Syuhada tiangnya 4. 1, 2, 3, 4. Siji loro telu papat sada 2 tolu 4. Bahwa tiangnya ada 4, ya. Tapi tiang 4 bukan Masjid Syuhada. Itu perlu dipahami dengan baik. Kenapa? Masjid Syuhada ada bawah lantai. Syukran, terima kasih, merci beaucoup. Ada pula jawaban. Ada atapnya, ada tangganya, ada dindingnya, ada mihrabnya, ada kipasnya, ada lampunya. Rukun Islam 5, betul. Tapi jangan lupa, Islam bukan cuma 5 itu saja. Ini mesti dipahami dengan baik. Begitu kata Said Hawa dalam kitab Al-Islam, salah satu tokoh murid Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Saudaraku, jangan kau anggap hanya dengan 5 kau sudah menegakkan Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Belum. Apa dia? Tanpa kau sadari imanmu sudah lepas ketika engkau memberikan wala dan bara kepada orang yang tidak tepat. Kau pilih pemimpin kafir, tanggal lepas imanmu. Kau solat juga, Allahu Akbar, tapi ternyata imanmu sudah lama copot, lepas dan tanggal. Gara-gara apa? Memilih pemimpin yang kafir. Alhamdulillah orang Riau belum diuji dengan ujian ini. Alhamdulillah orang Pekanbaru belum diuji dengan ujian ini. Tapi orang DKI ujian dibantu oleh orang Islam 2-1 dia, dibantu dengan orang Islam 4-1. Entah apa lagi kode-kodenya nanti akan datang. Menolong siapa itu? Menolong orang Islam. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang mengangkat orang kafir, fa innahu minhum, maka dia kafir. Ustaz, itu kan bukan pemimpin, itu kan kawan dekat. Ketika terjadi perang antara orang Islam dengan orang kafir musyrik, nama perangnya perang Uhud, lalu ada orang Islam di Makkah ingin mengangkat orang Yahudi yang kebetulan dulu dia hidup bertetangga. Di Madinah itu ada 4 Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Lalu orang yang bertetangga ini minta tolong, Yahudi, tolonglah aku, kita kerjasama. Nanti kalau kau tolong aku, insya Allah kita berkawan baik. Kan itu kronologis ayat itu Pak Ustadz. Sedangkan minta tolong sebagai kawan saja tak boleh, apalagi sebagai pemimpin yang mengatur APBD, APBN. Dia yang akan memegang sendok belanga kita. Ketika kita bawa piring, tolonglah Masjid Syuhada kasih bantuan, dia yang megang. Wani piro. Sampean gelem iki? Iya. Mau berapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagai kawan, sebagai afiliasi, sebagai aliansi, sebagai orang kepercayaan saja tak boleh, apalagi diangkat sebagai pemimpin. Begitu memahami ayat-ayat itu. Hari ini orang tak peduli. Yang penting saya sudah syahadat, yang penting saya sudah salat, yang penting saya sudah puasa Senin Kamis, yang penting saya sudah bayar zakat, yang penting saya sudah pergi umrah, haji sudah store, tapi berangkat 2020. Tidak begitu memahami Islam. Islam bisa tanggal dan lepas. Itulah yang dikatakan la yabqa minal islami illa ismuh. Orang akan menjadi Islam tapi hanya tinggal namanya saja, seperti bangkai, seperti tengkorak, sudah hilang isinya. Kenapa? Karena sudah rusak disebabkan hal yang menurut dia tidak membatalkan imannya. Menurut dia baru batal iman kalau dia murtad. Menurut dia iman baru batal kalau dia keluar dari Islam. Tanpa disadari ucapan-ucapan mengeluarkan orang dari Islam. Merry Christmas and Happy New Year. Sepele, remeh-temeh. Merry Christmas and Happy New Year. Cuma 5. Itu pun tidak dia yang ngetik, copy paste dari kawan. Apakah dengan 5 kata itu orang bisa keluar? Ya,
Karena dengan itu dia sudah mengatakan 3. Nabi Isa anak Tuhan, Nabi Isa lahir 25 Desember, Nabi Isa salah satu dari unsur Trinitas, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Tanpa dia sadari, entah dia tahu tak tahu, maka kita perlu belajar La ilaha illallah. Betul, tapi jangan potong. Baca pangkalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam. Apa arti fa'lam? Berilmulah, berpengetahuanlah, ketahuilah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita mesti tahu, mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekarang orang sepele saja. Masalah partai, masalah pemimpin, masalah pilihan perlu diketahui dengan baik. Kenapa? Karena berapa banyak orang tanpa dia sadari, karena kepentingan kemaslahatan, dia sudah masuk dalam persaksian palsu. Padahal Nabi mengatakan, Ala adullukum, maukah kalian kutunjukkan ala akbaril kabair, dosa besar, dosa besar, dosa besar, dosa besar, dosa besar. Ada yang terbesar di antara dosa besar. Semua sahabat mau. Apa dosa terbesar itu ya Rasulullah? Yang pertama, al-isyrak, syirik. InsyaAllah jamaah Masjid Syuhada tak ada lagi yang syirik. Amin. InsyaAllah saya percaya tak ada lagi yang memandikan keris malam 1 suro. Tak ada lagi yang mandi kembang 7 sumur. Tapi 7 keran ada. InsyaAllah tak ada lagi yang punya tuyul, Mbak Yul, suster ngesot, hantu. Ada yang InsyaAllah. Yang kedua, dosa terbesar, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. InsyaAllah tak ada di antara kita yang memperbudak, menjadikan emaknya sebagai pembantu. Yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Tapi yang ketiga ini banyak. Siapa dia? Syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Paling tidak orang Islam terjebak memberikan kesaksian palsu 3 kali seumur hidup. Yang pertama, besok hari Ahad. Besok Ahad. Hari pertama Ahad, hari kedua Itsnin, hari ketiga Sulasa. Bahasa Arabnya Sulasa, bahasa kitanya Selasa. Arbi'a 4, bahasa Arabnya kita Arbi'a 4. Rabu sampai ke Jakarta Rebo. Yang kelima Khamsah, Khamis. Yang keenam Al-Jumu'ah, hari berkumpul, kata orang Jawa Jemuah. Hari ketujuh Sabat, hari Yahudi beribadah. Disuruh Allah pilih, Yahudi, pilih antara 7 hari. Sampean mau hari yang keberapa? Kami pilih hari yang ketujuh ajalah. Pergilah. Begitu hari ketujuh mau beribadah, datang ikan banyak. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Pada hari selain Sabtu ikan tak ada. Ketika hari Sabtu disitulah ikan banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Ahad, berapa banyak orang Pekanbaru memberikan kesaksian palsu. Jam berapa? Jam 11, setengah 12. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Mana Pak? Sah. Mana Pak? Sah aja sah. Lapar dah nampak rendang. Engkau sedang memberikan kesaksian palsu, saudaraku. Kenapa? Karena sebetulnya dia tidak menikahkan anak dia. Itu yang dinikahkannya anak siapa? Tak tahu tak anak siapa. Tapi dia katakan, aku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu, Mas Bro. Anak saya. Rambut saya sudah diperiksa DNA di Mahkota Hospital Malaka di Singapura. DNA tak laku dalam Islam. Itu bukan anakmu. Kenapa? Karena ketika kau menikah 25 tahun yang lalu, istrimu dalam keadaan hamil 3 bulan, maka engkau sudah berzina. Memang saya berzina, tapi saya sudah taubat. Saya nikahi dia, saya pinang dia dengan bismillah. Apa salah saya?
Kamu sudah dikasih tahu, kenapa tetap tak mau? Salah saya apa Pak Ustadz? Nanti saya sebutkan, kamu terkejut. Apa salah saya? Kamu nyoblos sebelum hari H. Itu salah kamu. Maka konsekuensi hukumnya adalah 4. Orang yang hamil menikah, 4 efeknya. Yang pertama, anak itu tidak boleh pakai binti ayahnya. Yang kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, adiknya perempuan, nanti dia tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya, karena dia saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. Saudara seayah yang bisa, saudara kandung yang bisa. 3, kalau ayahnya mati, anak tak dapat warisan. Anak mati, ayah tak dapat warisan, karena mereka tak ada hubungan nasab. 4, anak itu gadis cantik jelita, 25 tahun, sudah sarjana. Datang anak lajang ganteng meminang. Saat itu dia pun nekat melawan hukum Allah. Aku nikahkan engkau dengan anakku, padahal itu bukan anakmu. Lalu siapa yang berhak menikahkannya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim bagi perempuan yang tak punya wali. Siapa dia? Pak Kua. Semestinya bagaimana? Dia yang datang ke Pak Kua. Pak Kua, saya ini memang sekarang baik, tapi 25 tahun yang lalu saya ini setan Pak Kua. Kata Pak Kua, memang masih ku tengok tanda-tanda. Maka tolonglah Pak Kua. Mungkin ini jarang terjadi Pak Kua, tapi saya tulus menyampaikan ini. Kata Pak Kua, kau bukan orang pertama dan terakhir, memang sering begini. Tolong kita besok bicara 3 mata masalah ini Pak Kua. Baiklah, kata Pak Kua. Mari ku nikahkan anakmu itu. Tak perlu pesta orang banyak ramai. Nanti waktu walimahnya saja ramai-ramai diundang. Ustaz Somad kapan kita undang? Nanti pas acara walimah aja. Nanti kalau akad ditanyanya macam-macam, payah kita. Mempersulit saja dia itu.